Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam acara Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan. Seharian lamanya kita beraktivitas di luar rumah. Sekarang waktunya kita berkumpul bersama keluarga, beribadah yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Ie Panggalo dengan tema Tubuhmu adalah Bait Roh Kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan dekatkanlah pada kaki salibmu, raih daku raih, dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Saya tahu kita secara umum di daerah-daerah di mana pemilihan kepala daerah pada hari ini, kita mungkin masih kelelahan, mungkin sedang mengikuti penghitungan-penghitungan dan seterusnya. Tapi saya tahu bahwa walaupun kita kelelahan, bukan cuma lelah satu hari ini, tapi lelah karena tim-tim yang pada setiap paslon itu bekerja keras selama berbulan-bulan. Tapi walaupun begitu, kita ingin menggunakan saat ini, pada malam hari ini, untuk kembali melihat dari sudut firman Allah, apa fungsi dari seluruh kegiatan yang kita lakukan. Sebagai dalam bahasa firman Tuhan, kita ini adalah gereja, kita ini adalah tubuh Kristus. Dan pada malam hari ini, melalui Lentera Malam Jemaat Rantepao, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita selalu mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Sebelum kita membaca firman, marilah kita berdoa. Ya Allah, di tengah kesibukan kami pasca pilkada, kami datang kepadamu, menyembah Dikau, menanti kehendak-Mu, dan saat ini menanti firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3, bisa buka Alkitab buku atau Alkitab elektronik di HP. Pasal 3 ayat 9 sampai ayat 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 sampai ayat 17.
dengarkanlah firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memerhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saya masih menambahkannya dengan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini mungkin saudara sedang berada di rumah atau sedang berada di luar rumah. Tapi coba saudara perhatikan rumah atau tempat di mana saudara berada. Saudara menempati sebuah ruang yang sangat bagus, ataukah sederhana, atau apapun adanya. Tapi kalau saudara berada di dalam sebuah rumah, saudara akan perhatikan bahwa saudara sedang ada dalam sebuah rumah yang dibangun di atas sebuah dasar, pondasi, fondamen. Dan dasar itu tidak kelihatan sama sekali. Dan dasar itu menentukan kekuatan bangunan itu. Tapi saudara-saudara, dasarnya sangat kuat, kita aman di atasnya. Pada saat ini saya ingin bercerita atau memberitahukan dan kita merenungkan bersama bahwa gereja adalah sebuah bangunan, istilah dalam 1 Korintus ini, bangunan Allah, ladang Allah, dan di bawah bangunan itu sudah diletakkan dasar, satu-satunya dasar, yaitu Yesus Kristus. Apa saudara memerhatikan ayat Alkitab yang terdapat di logo Gereja Toraja? Kalau bisa bayangkan sekarang logo Gereja Toraja, ayat apa yang ada di sana? Mungkin ada yang ingat 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Saya bacakan sekali lagi 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dialah dasar gereja. Dan di atas dasar ini gereja dibangun.
perhatikan baik-baik bagaimana Rasul Paulus di sini berbicara tentang kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Ini menunjuk kepada para rasul yang kalau kita bawa sampai sekarang menunjuk kepada para pejabat gerejawi. Kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Dan kamu adalah bangunan Allah. Kamu adalah ladang Allah. Lalu saudara-saudara, Rasul Paulus di sini memberi dasar mengapa dia bisa menyebut dirinya sebagai ahli bangunan yang cakap. Ahli bangunan yang cakap. Dia katakan, aku adalah ahli bangunan yang cakap. Sudah membangun, sudah meletakkan dasar itu. Maksudnya dia seorang rasul yang dipanggil istimewa dan khusus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Di mana-mana dia memberitakan Injil dan berdiri gereja. Dia sudah meletakkan dasar, memberitakan Yesus Kristus sebagai dasar, dan orang percaya kepada Yesus, gereja berdiri. Dia bicara tentang apa yang sudah dia buat, memberitakan Injil, Roh Kudus bekerja, ada orang percaya, gereja berdiri. Tapi saudara-saudara, sekaligus Rasul Paulus ingin menjelaskan di sini bahwa di Korintus gereja sudah berdiri. Tetapi anggota-anggota jemaat di Korintus itu berkelahi, berbeda pendapat. Seolah-olah gereja itu adalah milik manusia. Jadi kalau kita bisa membaca ayat-ayat awal, terutama dalam mulai ayat 3, itu ayat 4 terutama. Jadi jemaat di Korintus itu berselisih paham. Ada yang mengatakan aku dari golongan Paulus. Ada yang bicara aku dari golongan Apolos. Ada yang mengatakan aku dari golongan Kefas. Ada yang mengatakan aku dari golongan Kristus. Artinya jemaat ini membagi-bagi diri ke dalam kelompok-kelompok. Dan itu yang ingin Paulus katakan. Aku sudah meletakkan dasar. Dan setiap orang yang ingin membangun di atasnya harus memerhatikan apa yang harus dikerjakan. Jadi saudara-saudara, sesudah Rasul Paulus memberitakan Injil, rasul-rasul lain dan orang-orang lain yang dipakai Allah datang membangun. Tapi Paulus memberitahukan apa yang harus diperhatikan oleh orang yang membangun lagi di atas dasar yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan di situ, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Jadi saudara-saudara, Paulus membayangkan bahwa gereja yang sudah berdiri oleh Tuhan melalui pemberitaan Injilnya, itu di atas itu akan dibangun banyak. Orang akan datang untuk membangun. Kita lihat bagaimana dua kategori material sebagai simbol di sini. Orang yang datang membangun di dalam gereja, di dalam jemaat, bawa material apa? Bawa material yang tidak bisa binasa, tidak hangus oleh api. Di sini disebutkan tentang emas, perak, dan batu permata. Atau bawa material yang bisa terbakar. Di sini dikatakan tentang rumput kering, kayu, dan jerami. Kalau bisa kita bandingkan 3 kelompok bahan, satu yang tidak bisa termakan api dan satu yang gampang terbakar api. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara bertanya, kalau merenungkan sekarang keterlibatan saudara di dalam jemaat, di dalam gereja selama ini, saudara bawa emas, permata, dan perak, atau saudara bawa kayu, rumput kering, dan jerami? Saudara renungkan. Tapi saudara jangan bayangkan bahwa emas, perak, dan permata itu sama dengan kekayaan, sama dengan persembahan, sama dengan apa yang saudara berikan kepada gereja. Lalu demikian juga misalnya kayu, rumput kering, dan jerami. Karena saudara tidak bawa apa-apa lalu saudara mengatakan saya hanya bawa material itu. Saudara, bukan itu yang dimaksud di sini.
Bisa saja orang yang punya banyak uang, punya kekuasaan, punya jabatan, yang dibawa ke dalam gereja adalah rumput kering, kayu, dan jerami. Kalau dia tidak menyerahkannya dengan tulus, atau kalau dia ikuti dengan macam-macam kehendak dan perintah, dan lain-lain. Bisa saja orang yang sangat miskin secara duniawi, tidak punya apa-apa, tapi yang dia bawa adalah emas, perak, dan permata. Hidupnya bersungguh-sungguh dibawa kepada Tuhan. Keterlibatannya di dalam jemaat tanpa pamrih. Karena dia tahu bahwa dia ada di atas dasar, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik di sini saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa di dalam hal membangun di atas dasar ini ternyata ada 3 jenis ahli bangunan yang bisa terlibat dalam gereja, di dalam pembangunan tubuh Kristus. Di sini ada yang disebut yang bijaksana. Yang bijaksana tentu itu yang membawa emas, perak, dan permata, batu permata. Ada yang tidak bijaksana yang membawa kayu, jerami, dan rumput kering. Itu tidak bijaksana. Dan ada satu yang bodoh. Yang mana itu? Yang mau merusak bangunan Allah. Itu bisa dilihat di ayat 17. Nah, saudara-saudara, kita berada dengan sikap yang mana? Bijaksana? Kualitasnya jelas bahwa emas, perak, dan permata? Atau tidak bijaksana bahwa kayu, jerami, dan rumput kering? Itu saudara bisa lihat sendiri. Kita tentu tidak saling menilai dalam hal itu. Tapi saudara-saudara, bangunan Allah dengan material-material yang kita bawa, tentu saja Rasul Paulus mengingini bahwa kita akan membawa material-material, bahan yang tidak dapat binasa. Kualitas emas, perak, dan permata. Bukan kualitas jerami, kayu, dan rumput kering. Kita adalah orang yang membangun di dalam gereja yang bijak, bukan yang tidak bijak. Apalagi jangan ada yang menjadi ahli yang bodoh, kerjanya cuma merusak bangunan. Nah, saudara-saudara, apa maksud dari analogi Rasul Paulus tentang bangunan di sini? Dan tentang ahli-ahli bangunan, tentang material yang dibawa. Itu akan membawa kita kepada inti dari pemberitaan Paulus di sini. Untuk melihat bahwa bangunan Allah, satu pihak adalah tubuh kita pribadi, personal, individual. Tapi pihak yang lain, bangunan Allah adalah gereja, persekutuan. Dan firman Allah ini mau menuntun kita dan menuntut kepada kita sejauh apa memperlakukan tubuh kita ini. Dan Rasul Paulus memberi catatan penting di sini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah ada di dalam kamu. Ini sama dengan dari 1 Korintus 6 ayat 19. Bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Perhatikan baik-baik saudara-saudara bahwa tubuh kita ini, kalau kita tahu bagaimana sejarah umat manusia di dalam penyelamatan Allah, kita adalah manusia yang sangat berdosa. Tubuh jiwa kita sudah dirusakkan oleh dosa. Kotor sekali, rapuh sekali, gampang rusak. Tetapi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan pengorbanannya, tubuh yang rusak, tubuh yang kotor, tubuh yang berdosa ini ditebus, dikuduskan. Bahkan kalau di sini kita lihat, dijadikan tahta, tempatnya Roh Kudus bertahta. Tubuh kita ini, Roh Kudus bertahta di dalam tubuh kita.
Rasul Paulus dengan yakin mengatakan, tidak tahukah kamu? Artinya kita harus tahu tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, adalah bait Allah yang berarti milik Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara, ada masa nanti dikatakan di sini bahwa akan datang hari Tuhan, pekerjaan tiap-tiap orang di dalam gereja ini, di dalam tubuh Kristus ini akan menjadi nyata. Kalau pekerjaannya tahan uji, artinya kualitas emas, perak, dan batu permata total, tulus, tanpa pamrih, dikatakan bahwa dia akan mendapat upah. Ini bukan upah dalam arti keselamatan baru diberikan, tetapi maksudnya kesempurnaan keselamatan itu sudah pasti. Dan pada hari Tuhan, api akan menguji. Kalau pekerjaan orang terbakar, kalau materialnya adalah kayu, rumput kering dan jerami, itu pasti terbakar. Orang itu pasti menderita kerugian. Tapi syukur di sini saudara-saudara tidak dimaksudkan bahwa kita tidak diselamatkan, tetapi bahwa kita bagaikan sesuatu yang ditarik dari dalam api. Saudara-saudara, Roh Kudus yang ditempatkan Allah di dalam diri kita akan membawa kita kepada sikap yang bijaksana. Kualitas emas, perak, dan batu permata. Itu yang selalu kita bawa. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Dan kita pelihara tubuh kita ini. Pertama-tama, saya mau mengajak kita untuk melihat atau menjalani kehidupan kita di era pandemi COVID-19. Sudah sejak bulan Maret dan sampai hari ini. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Khususnya kita atau kami yang tinggal di Toraja Utara ini, hari-hari terakhir ini sepertinya setiap hari jumlah orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 semakin bertambah. Sepertinya baru naik. Dulu kita disebut zona hijau. Saya tidak tahu kita zona apa lagi namanya sekarang kalau seperti itu. Tapi kita semua sudah menjalani 9 bulan dan kita sudah terbiasa dengan kebiasaan yang baru. Tapi saya ingin mengingatkan atau memberi tekanan kepada pentingnya betul-betul kita secara pribadi dan bersama-sama memelihara hidup yang sehat. Memelihara tubuh dan jiwa yang sehat. Sekaligus saudara-saudara minta maaf tapi betul-betul memprihatinkan. Sudah lebih 20 keluarga kita yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jangan lupa tubuh kita adalah tempatnya Roh Kudus. Pelihara dan jaga tubuh kita ini. Kalau ada masalah, kita adalah dalam gereja. Gereja adalah ibu kita. Sampaikanlah, doakanlah, kita berdoa bersama-sama. Allah ada, masalah tiada. Itu keyakinan saya. Pelihara hidup kita. Sejauh dan semampu kita, pelihara hidup kita. Hidup yang sehat, rohani dan jasmani. Itu poin pertama yang ingin saya katakan. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Pelihara hidup yang sehat. Kendalikan nafsu yang merusak tubuh dan jiwa kita. Yang kedua, yang penting dari bacaan ini, dari firman ini ialah kita sebagai pribadi-pribadi yang percaya sudah diselamatkan, hidup di dalam sebuah persekutuan yang namanya gereja atau di dalam sebuah jemaat. Itu artinya kita bertanggung jawab atas keutuhan jemaat, kesatuan jemaat, dan persekutuan yang baik di dalam jemaat. Ini penting sekali menjaga bait Allah ini secara persekutuan. Karena di sini tidak main-main, diancam di sini sebenarnya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, bait Roh Kudus, jadi entah oknum pribadi ataupun persekutuan, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu.
Jadi saudara-saudara, penting sekali kita semua menjadi aktif di dalam gereja, di dalam jemaat kita, di dalam persekutuan kita. Tidak ada di antara kita yang kurang penting. Jadi tiap anggota jemaat penting. Jadi saudara-saudara, jangan pernah merasa saya bukan pejabat gerejawi, lalu malas ikut persekutuan-persekutuan. Pelihara persekutuan di dalam jemaat. Jangan sampai kita menjadi pemecah atau membinasakan baik persekutuan itu. Jangan lagi ada orang yang karena jabatannya, karena merasa punya uang, punya kekuatan dalam gereja baru mau bicara sendiri, mau menang sendiri, kehendaknya yang terjadi. Tidak. Tiap orang dikaruniai berkat Tuhan, karunia Tuhan, dan kita manfaatkan di dalam persekutuan. Kita semua hamba dari Yesus Kristus. Tubuh kita adalah tubuh tempatnya Roh Kudus bertahta. Perlu kita memeliharanya secara pribadi, tapi juga secara persekutuan. Jaga hidupmu, bawa tubuh jiwa ragamu kepada Allah. Jangan menjadikan tubuh kita alat dari atau hamba dari hawa nafsu. Tubuhmu adalah Roh Kudus. Hormatilah Allah dengan tubuhmu. Amin. Ukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami sungguh bersyukur karena Engkau berkenan menjadikan tubuh kami sebagai bait-Mu. Hari ini kami sudah melakukan pemilihan kepala daerah. Kami mohon, walaupun kami berbeda pilihan, kami mohon siapapun yang terpilih, kami mohon persekutuan gereja yang adalah bangunan Allah tidak dirusakkan oleh perbedaan-perbedaan selama masa kampanye sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur karena pilkada bisa dilakukan. Dan kami mohon Engkau memimpin kami menerima hasilnya dengan iman dan percaya kepadamu. Tapi sekaligus juga kami mau dengan jujur mengatakan bahwa banyak kesalahan, banyak pelanggaran, dosa yang kami lakukan selama masa kampanye. Melalui kata-kata, melalui pikiran, melalui perbuatan. Engkau melihat semuanya. Dan perkenankan kami pada malam hari ini mengaku di hadapan-Mu. Dengan bersungguh-sungguh minta Tuhan mengampuni. Dan membuat kami bertobat dari semua bentuk kesalahan. Dan kami tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan itu pada peristiwa-peristiwa yang akan datang. Ya Tuhan, lindungilah gereja-Mu, dan lindungilah masyarakat kami dari perpecahan. Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup kami semua. Kami berdoa juga Tuhan karena sebagian dari kami terpapar dari COVID-19. Siapapun yang positif kami doakan perawatan mereka sampai sembuh. Dan kiranya ya Tuhan kami tidak menjadi korban dari COVID ini. Karena kami mengandalkan Tuhan dan berusaha memelihara hidup yang sehat. Hiburkanlah juga semua keluarga yang berduka. Berduka karena kematian, macam-macam sebab kematian. Engkau saja yang akan memberi harapan kepada kami. Dan menyadarkan kami pentingnya kami memelihara hidup kami. Karena hidup ini sudah Kau tebus. Dan kami punya pengharapan yang sangat kuat bahwa Yesus sudah menyelamatkan kami apapun yang terjadi di kehidupan kami. Lindungilah kami sepanjang malam ini ya Tuhan. Kami menerima peristirahatan yang baik, perlindungan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus dengarkanlah doa kami. Amin. Haleluya. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam sehat dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.